Kalau lagu anak kecilnya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu hal yang susah lagi. Yeah. Buat gue sih ya keluarga gue tuh guardian angel gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ponakan ketemu lagi di kajian kita kali ini. Ya kan banyak ilmu juga. Iya dong. Dan kita kali ini episode kita kedatangan udah lama banget nggak ketemu. Akhirnya bisa silaturahmi lagi. Kang Iwake. Kangen kan? Lama banget kita nggak ketemu ya. Lama nggak ketemu, terakhir pas Borobudur dibikin kita ketemu. Iya. Gue minta maaf dulu sebelumnya Kang. Masih penonton masih mereka maaf ya. Iya. Iwa Kusuma atau Iwa Kesuma? Kusuma. Dipanggil Iwake, seorang rapper berasal dari Bandung. Dan sekarang sudah mulai dan makin merambah di dunia perfilman Indonesia. Alhamdulillah. Pertanyaan gua Kang, lu kan musisi, kenapa trompet maininnya ditiup? Ya. Kalau diisep, rokok. Betul. Bisa juga tete. Ya bisa kan? Kang, katanya gue denger kabar nih, sebenarnya sebelum lu menjadi seorang musisi rap, lu tuh awal karir lu sebagai pengrajin tas rotan, betul? Ada di Bandung ada lah. Itu hoax. Oh, itu hoax. Karena gue awalnya emang terima servis torrent. Oh, sampai nyuci ke dalam ya? Iya, masuk ke dalam. Ngurus torrent ya. Bener. Berarti lu pernah nganterin torrent juga ke rumah Dewi Persik? Bukan. Kan Dewi Persik minumnya 1.500 liter. Iya. Lu nggak tahu? Iya kan? Sampai akhirnya minumnya kan ditanya dia pas live. Minumnya berapa banyak sehari? 1.500 liter. Satu toren. Itu setara toren. Makanya kalau itu tuh ada yang komentar, itu toren kalau segitu, maka harusnya kan 1.500 mili kan. Iya. Dia ngomong 1.500 liter. Itu toren. Makanya nggak lama setelah itu viral, ada 4 toren datang ke rumahnya dikirim sama orang. 4 toren total di depan rumah dia. Beneran. Akhirnya diambil satu, karena nggak enak diambil satu, sisanya dikasih ke tetangga dia. Lu bayangin artis minum dari toren gimana ceritanya? Kang, lu sekarang lagi menemukan dunia baru ya? Lagi exciting sama dunia baru, main film. Betul, itu exciting banget. Walaupun lu pernah main film, nggak tahu ya, koreksi kalau gue salah. Film pertama lu sebenarnya Kuldesak kan? Kuldesak waktu itu sutradaranya Riri Riza. Tahun 97. Syutingnya 96 kalau nggak salah. Cuman waktu itu kan emang film Indonesia masih nggak seperti sekarang ya, industrinya ya. Dan gue juga ketika abis itu dapat tawaran film juga, gue masih ngerasa gue rap. Ngapain main film gitu loh. Ego gue untuk di musik tuh gede banget. Gue masih ngerasa film itu adalah satu satu karya seni yang emang beda jauh dari musik. Sampai akhirnya ya beberapa kalau main film juga akhirnya orang tawarannya ya jadi cameo lagi gitu kan. Sampai akhirnya ya di tahun 2021 atau 2022 ya kemarin itu ya, ketika emang dicemplungin bener-bener jadi emang yang karakternya bukan Iwa. Karakternya emang bener-bener gue harus mempelajari, harus riset. Nah itu dia tuh bro yang bikin gue sekarang jadi exciting tuh justru ketika lagi proses pembuatan film, justru ketika lagi riset karakter. Kalau buat gue sendiri gitu lah. Lu sampai sedalam itu? Gue senang banget. Iya Kak. Maksudnya so far yang sepengenalan gua melihat karakter lu kan memang kalau into terhadap sesuatu bukan yang kayak udah asal-asalan gitu. Lu pengennya kan bener-bener deep iya. gitu. Bahkan ketika misalnya film Kisah Tanah Jawa, gue di situ jadi pocong gundul gitu ya, jadi setan jahat. Dia jahat karena kenapa? Dulunya kayak apa sih?
Sampai akhirnya untung itu film itu ada novelnya ketika masa hidupnya tuh karakter bernama Walisdi ini bla 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 gitu loh tentang kehidupannya. Sampai akhirnya ini nih yang gue suka gitu loh. Akhirnya gue nemuin alasan untuk gue melakukan sesuatu, bergerak sesuatu, mengatakan sesuatu di satu film gitu ya, di satu peran. Jadi gue agak-agak bingung ketika udah Pak, misalnya karena mentang-mentang antagonis gitu ya, lo jadi premannya di sini. Terus gue jadi preman kenapa? Karena emang lo preman aja. Nah gue susah. Buat gue setiap orang juga kayak gini. Lo harus tahu backstory-nya apa? Backstory-nya apa? Jadi Karena preman? orang kadang-kadang ada orang nyopet karena kebutuhan, ada orang nyopet bener-bener emang karena dia hobi, ada juga kan macam-macam gitu kan. Emang dasarnya klepto gitu ya. Itu kan alasan-alasan yang membuat perbedaan setiap karakter buat gue. Kalau buat gue ya, karena mungkin ketika emang gue dalam penulisan lirik juga gue biasa detail, gue seneng banget ngebongkar kondisi jiwa gitu ya, paling nggak jiwa gue gitu ya. Jadi ketika dalam film ini sendiri, gue seneng ketika emang harus riset itu gitu. Dan enaknya ketika udah modal kayak gitu, ketika lagi syuting biasanya akan lebih enak gitu gerakannya, gesturnya semuanya akan lebih berasa lebih. Buat gue pribadi ya, gue nggak tahu buat yang lain yang jam terbangnya udah tinggi ya. Gue ngerasa di sini rookie, gue harus bener-bener belajarnya gila-gilaan di sini gitu loh. Dari nol lah itu. Dari nol banget. Ya walaupun ya sekali lagi gue bilang Kuldesak and then Hongkong Kasarung. Hongkong Kasarung, iya. Di situ. Tapi ya gue melihat kalau di start itu di Sayap-Sayap Patah kan. Sayap-Sayap Patah, dari situ ada beberapa film horor. Ya. Sekarang juga udah masuk ke Sayap-Sayap Patah sequel 2. Ada juga satu film yang sempat di stopin tuh. Baru 3 hari udah diturunin dan mau rilis lagi itu Kupu-Kupu Kertas. Kupu-Kupu Kertas gue di situ sebagai gembong PKI, ya antagonis juga di situ kan ceritanya ketika emang secara sejarahnya gitu ya sempat ada bentrokan antara PKI dengan Ansor di Jawa Timur di Banyuwangi, sehingga di sana terjadi banyak pembantaian lah dari kedua belah pihak. Dan lo antagonis di situ. Nah, gue antagonis di situ. Gue seneng banget itu ketika membedah siapa ya tokoh yang bisa gue bedah gitu loh. Orang yang mungkin orang menganggap dia jahat, tapi gue di sini karena ideologi lagi gitu loh. Misalnya hal seperti itu gitu ya. Ada aja orang jahat selalu ada pembenarannya. Orang korupsi aja ada pembenarannya. Artinya pembenaran itu yang emang mesti gue isi gitu loh. Jadi gue ngerasa emang ya udah gue ngelakuin ini karena emang gue bener lagi gitu loh. Egonya itu musik arah situ. Itu gue ngerasa seneng banget sama film itu ya. Insya Allah nanti September akan re-release lagi, akan naik lagi. Buat gue itu pembelajaran gini loh, gue jadi kayak ngeriset satu film kayak belajar tentang manusia sih, Wan. Gue nggak tahu kenapa berbagai macam karakter manusia gitu loh di situ. Apalagi ketika emang antagonis ya. Oke lah kalau misalnya sisi baik protagonis, kita banyak ngelihat itu di media sosial dong. Setiap orang pasti menunjukkan sisi baiknya. Betul. Gitu loh. Kalau sisi gelap kan orang yang kamu tunjukin gitu, dimana akhirnya di sini harus gue tunjukin. Di sini gue harus belajar juga kenapa orang berani nunjukin itu. Alasan-alasannya semuanya itu yang akhirnya jadi apa ya, gue dapat kesempatan belajar aja sih sebenarnya, belajar, dapat kesempatan buat nambah saldo dan banyak gitu banyak hal, tapi lu lebih seneng antagonis atau antalino? Ya kan kerjanya sampai pagi lo. Tidur cuma 2 jam, bener gak? Iya, 2 jam. Kadang-kadang belum 2 jam udah bunyi belnya. Ya kan sesinya udah habis. Ini udah 2 jam habis gitu kan. Dia telepon dari situ. Ini apa nih? Coba yang sering gimana? Kenapa sampai sebelum mulai kan kita sempat ngobrol gitu. Kalau misalkan lu seintensi ini terhadap penggarapan karya-karya yang lo sedang lakukan gitu sampai lo istirahat kurang karena memikirkan adegan-adegan selanjutnya seperti apa gitu. Buat gue sih itu kayak
kita kok jatuh cinta kayak gitu kali Wen ya. Lu lagi pacaran sama Bu Ayu juga jatuh cinta kan kurang tidur ya kan, mikirin terus itu apa. Begitu juga ketika gue ada hal yang gue suka gitu loh. Baru gue suka, sama ketika halnya gue nemuin di musik gue bisa berproduksi segala macam, sama aja gitu loh. Gue pikiran energi tercurah di situ gitu. Dan begitu juga dengan film. Jadi emang ketika emang pulang syuting pun gue kadang-kadang gue kayak nggak ada kerjaan, gue ngebongkar. Besok gue dapat scene apa aja, itu gue bongkar lagi tuh. Apa selama reading ini gue masih kurang ya? Gestur seperti apa ya yang mesti gue lakuin ya? Kan itu kan kayak gue suka ngelihat contohnya, misalnya gitu ya, ngomong sotoynya gitu, mungkin gue jauh lah, dia di atas jauh banget kayak Michael Jackson gitu ya. Michael Jackson ketika lagi JR, dia tuh udah ngelangkah semua dan seolah-olah udah ada penonton. Dia nggak pernah JR cuma sekedar biasanya, tapi dia udah benar-benar udah seolah-olah udah kayak ada penonton. Jadi ketika lagi the show, dia udah ngelakuin itu, udah refleks jadinya. Nah itu pun gue lihat pembelajaran di situ, gue pengennya gitu juga gitu loh. Latihan ketika lagi udah the show, yang gue lakuin adalah refleksnya gue aja. Gerakan itu udah nggak terencana karena udah terlatih. Ya udah terlatih. Itu apa? Banyak sih sebenarnya apa? Orang-orang yang bisa dijadikan contoh gitu ya buat hal kayak gitu ya. Jadi yang jiwa anak kecil gue keluar yang gue pengen ngikutin kayak dia gitu apa, cara-cara latihannya, cara apa semua segala macam. Siapa tahu dengan kayak gitu kan hasilnya mungkin bisa sama kayak dia gitu loh. Yang kita contohkan prosesnya gitu loh. Itu yang akhirnya bikin gue tuh exciting, dan emang kalau emang udah saat syuting pun pulang ke hotel gitu, kalau di luar kota, udah di situ udah apalagi besok apa ya, udah gue bongkar lagi tuh scene-scene buat besok. Gitu. Tapi kalau misalkan lu udah nyaman nih main film gitu, terus tiba-tiba nama lu sebagai seorang rapper legenda banget gitu, ketutup sama itu gimana kan? Legenda kan pemberian orang, Wen. Ngapain sih takut kehilangan? Kalau gue sih apa ya gini loh. Dan orang sering nanya, wah lo gimana, lo lebih suka film atau musik? Gitu kan. Gini, film itu kayak satu kapal induk, musik itu nih gue kapal kecil yang mendekat ke kapal induk. Kenapa? Karena dalam film itu ada seni musik, gitu. Ada seni peran, ada seni visual. Jadi berbagai macam seni ada di situ. Jadi kayak gue dari kapal kecil, gue merapat ke kapal yang lebih besar untuk bisa mengekspresikan, mengkontribusikan apa yang gue tahu dari musik. Toh selama ini dalam film pun gue masih template gue di panggung. Jadi misalnya ketika gue ngomong sama sutradara nanya gitu, ini enak gue di tempo berapa ya? Ketika gue dialog ini, gitu loh. Jadi musik kan main tempo kan. Terus tensi yang gue perluin segimana? Itu kan kayak penekanan gue nge-rap gitu ya. Mengapa semua jadi serba salah gitu ya. Penekanannya di kata apa aja. Nyari punchline untuk yang ditekan gitu ya, kata-kata penting yang emang pengen di-deliver ke penonton. Jadi sebenarnya ada buat gue gitu, ada modal di musik, di dunia panggung musik yang bisa gue template selama ini di film. Karena kan gue bikin lirik sendiri nih. Yeah. Dan gue ketika gue menyanyikan satu lagu, gue menjadi lirik itu kan. Nggak ada bedanya. Kalau yang gue template adalah ketika gue memainkan satu karakter, gue masuk ke dalam tulisan karakter itu. Gue manggung di situ gitu loh. Jadi selama ini gue ya buat lebih mempermudahnya gitu ya, komunikasi di dalam diri gue gitu ya. Gue mentemplate apa yang gue tahu di musik ke dunia film. Gitu. Dan lo membatasi diri lo hanya pengen memerankan antagonis, atau tetap terbuka kesempatan bahwa lu tetap bisa jadi protagonis juga? Ada gak sih lu protagonis so far? Belum, protagonis belum kan? Yang baru-baru ini belum ada. Mungkin karena gue terlalu baik di dunia nyata ya. Jadi gue anaknya baik banget gitu. Aduh. Tapi kan nyesel kalau nanya itu. Iya nyesel sih gue. Tapi kata orang-orang yang main seni peran ya, katanya lebih sulit. Gue lupa, lebih sulit antagonis atau protagonis sih sebenarnya memerankannya. Sama-sama ada kesulitannya sih, pasti ya, karena antagonis juga kan nggak harus orang yang baik,
artinya motivasi dia baik itu apa? Gua kalau kita ngomong dari motivasinya ya alasan-alasan berbuat baiknya. Kan protagonis maksudnya. Buat protagonisnya itu sendiri ya, buat orang yang baik kita protagonis kan. Itu kan bisa bikin bermacam-macam juga gitu loh. Kalau kita ngelihatnya bukan sosoknya aja tapi alasan kenapa dia melakukan itu. Nah, kalau gue sih sendiri ya penasaran juga sih sama peran protagonis. Walaupun mungkin gue nggak pantas ya kali ya. Pantas aja. Kalau dia bukan antagonis, antariksa nih jatuhnya. Saya di Ambon. Iya. Antabahlul. Ente. Dan ada juga series lo yang lo jadi mafia. Jadi mafia. Tapi di sayap-sayap patah pun sebenarnya gue ngeliat anjrit Kang Iwa. Iya, jadi teroris. Itu seru sih. Jadi untungnya, ini ada untungnya lagi nih. Kebetulan gue tuh emang dari dulu kan gue tong sampah buku, gue banyak buku gitu di rumah. Jadi ketika emang waktu itu awalnya tuh Denny Siregar itu yang nyemplungin gue ke yang acting yang lebih serius ya. Nih si satu ini nih ke rumah gitu kan, ngobrol, gue pengen bikin film, gue pengen memberi kontribusi buat budaya kita melalui budaya-budaya baru gitu ya, film gitu ya. Wah, akhirnya kita ngobrol tentang film sampai di minggu keberapa gitu dia main lagi ke rumah. Wah, kayaknya gue pengen bikin film teroris tapi gue pengen lo jadi terorisnya. Wah, lo mau nggak pernah main film, gila lo ya? Gue bilang, enggak. Terus kenapa milih gue? Karena mungkin lo nyebelin gitu. Iya sih, dapet Nah jadi situ. Pas dari situ tapi gue kayak ke-challenge kan, gue tuh langsung, gue kan buku tuh apa aja, buku-buku agama yang emang tentang jihad segala macam pun gue lumayan lengkap gitu, karena gue baca buku apapun, nggak harus gue setuju dengan isi bukunya, tapi gue harus tahu gitu loh, itu akan jadi wawasan gue. Akhirnya gue buka tuh emang buku-buku tentang gimana cara ngerekrut orang, cara emang ada tuh ini untuk ketika lo speech dan orang yang ngomong ini kepengaruh dengan untuk ajakan, bukan jihad dalam arti sebenarnya ya, ini jangan salah tangkap nih, jihad buat kita lagi jihad nih sekarang nih gitu kan, tapi kan ada yang mempersempit arti jihad tuh, jihad adalah lo ketika lo bisa ngerusak rumah orang. Ada pengertian seperti itu. Lo rumah orang yang dimana orang itu nggak sejalan sama lo gitu loh. Nah itu kan akhirnya dipersempit arti itu kan. Nah gue ada buku-buku itu gitu loh. Akhirnya gue coba baca, gue coba ini semua segala macem sampai akhirnya waktu itu gue butuh karakter siapa nih yang jadi patokan gue di saya patah pertama. Nah waktu itu Denny bilang, coba Wak, gue tampang yang paling teroris yang paling menakutkan buat gue adalah Oman Abdurrahman. Pas gue lihat sidang ya, ketika dia divonis mati, pokoknya divonis mati dia cuman yang itu orang dengan matanya aja bisa ngintimidasi lo men. Itu dia pernah ngomong, lo ngomong sama gue nggak sampai setengah jam lo akan ikut gue. Punya kemampuan komunikasi yang luar biasa berarti kan, bukan cuman kemampuan komunikasi aja tapi kemampuan sugesti udah kayak gitu tuh. Nah itu yang mesti gue kulik dari awal dan gue makin menarik, wah ini seru nih gitu loh. Gue akhirnya baca buku lagi dan semua segala macam. Cuman kan emang di sini kita nggak boleh sebagai gue yang jadi karakter teroris nggak boleh memakai simbol Islam, terlalu sensitif lah ya. Akhirnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang akhirnya alhamdulillah gitu ya, masukan dari gue untuk skenario nya juga diterima gitu loh. Banyak kata-kata yang akhirnya yang tadi ini terlalu menyinggung ini nih gitu kan, jangan sampai yang tersinggung, tapi kita keluarkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa analogi lah. Akhirnya situ keterima, itu pun gue perlu riset lagi lah buat hal-hal ganti-ganti kata-kata itu supaya emang penonton nggak kedistraksi sampai akhirnya menyudutkan satu golongan gitu loh. Itu sebenarnya usaha-usaha itu ada loh dari film itu. Kita pengen ini tetap film hiburan jadi edukasi, tapi kita nggak mau memojokkan satu ini. Nah itu dia yang akhirnya jadi PR dan alhamdulillah terbungkus dengan manis gitu di situ ya. Nggak ada simbol-simbol. Bahkan gue pun ketika masuk ke rumah orang gue nggak bilang assalamualaikum. Gue usahain. Justru yang bilang assalamualaikum dari polisinya gitu. Artinya jadi di sini kita pengen ngasih pandangan berimbang lah. Nggak melulu itu yang dipojokkan.
gitu loh. Ada keinginan dari pihak PH-nya juga gitu loh, dari Denny-nya juga. Jangan sampai kasihan gitu loh sampai di pojokan. Udah sampai akhirnya terbentuklah film itu gitu loh. Sama seperti film yang PKI ini, yang Kupu-Kupu Kertas yang kemarin sempat turun 3 hari. Gue dikasih PR, wah ini penulis skrip kayaknya nggak cocok nulisin kata-katanya apa ketika lo sebelum adalah satu adegan lo speech-nya apa. Tapi jangan terlalu gimana nih biar nggak terlalu ini. Ya udah gue bikin tuh di situ tuh di tempat ketika lagi syuting. Orang lagi sibuk syuting, udah gue cari wording semua segala macam, gue kasih produser, saudara, oke, jalan. Apa gue sukanya ketika emang dikasih kebebasan juga kalau karakter itu melakukan dialog. Beberapa sutradara yang buat gue keren gitu ya, dia ngerasa ya udah kan lo yang ngidupin karakternya. Buat gue bahasa yang lo kasih nggak keluar karakter kok, pakai itu aja. Gitu loh. Jadi jadi kebiasaan nulis lagu segala macam kepake di sini tuh gue seneng banget gue. Jadi makin gitu ya loh. Sama aja kayak berkomedi kan. Kalau lu udah biasa nulis juga, nggak hanya berharap dari improvisasi. Kan semua orang-orang konsep yang ya. udah jam terbangnya udah tinggi pasti dimulai juga dari nulis kan. Karena terbiasa untuk menulis, akhirnya semua akan berjalan dengan sendirinya gitu. Kayak istri gue, lo ada efek gak sih lo mainin banyak karakter gitu segala macam? Gue rasa gue nggak ada efeknya sampai sekarang kok. Gue normal aja. Gue nggak profesional. Klinik masih buka gak jam segini? Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke, setuju ya? Pak, lu mulai di usia yang muda banget kan sebenarnya? Gue SMP sebenarnya gue tuh dari keluarga pencinta musik. Bokap gue senang musik, dulu ada om gue yang tinggal di rumah gue juga emang ya lumayan koleksi vinilnya gitu ya. Itu gue dibesarkan dengan itu. Ketika emang SMP gue sukanya break dance. Waktu itu sekarang bilangnya b-boy ya. Tahun 84-an lah, 82, 84 waktu itu. Gue break dance, dari break dance karena yang ngiringnya musik hip hop, ada rap di situ, gue jadi akhirnya gue belajar bikin lirik sendiri. Gitu, SMA bikin band, dulu sama Eki Humania tuh, dia kakak kelas gue bikin band juga, bikin dan dapat bayaran dulu 30.000 sekali manggung, latihan habis 50.000, jadi nggak yang ngerasain lah gue bikin dulu ada mobile diskotik istilahnya. Jadi temen gue ada almarhum tuh, dia jadi DJ-nya. Jadi kita dulu punya lighting apa semua segala macam, ada sound system. Jadi kita diundang ke rumah-rumah pada ulang tahun, gitu loh. Nah waktu itu lumayan laku karena ada rappernya, gue nge-rap di situ. Oke. Nah jadi ya kita bukan latar belakang kita ya biasa-biasa aja, tapi kita main ke rumah orang-orang kaya. Ke PI, ke Menteng, kalau anaknya lagi ulang tahun. Bahkan kalau misalnya rumahnya lagi, orang tuanya lagi pada keluar negeri, bikin party di rumahnya, yang ngundang gitu. Itu lumayan tuh. Ada uang jajan lah dari situ. Dan penghasilan lu dengan mobil keliling itu katanya lebih gede lagi ketika pemilik rumahnya nggak ada di rumah sama sekali. Nggak ada, karena gue bawa barang banyak banget. Kadang-kadang gue tulisin rumah ini dijual. Ada orang kan gue tulisin rumah ini dijual. Berapa tahun Kang lu jalanin bisnis itu, usaha itu? Enggak lama, kelas 1 sama kelas 2 SMA aja waktu itu. Kelas 1, kelas 2 SMA. Tuh kepikiran, itu di Jakarta kan? Udah di Jakarta. Kepikiran bikin itu? Itu gue bisa bilang dulu ada radio anak muda paling top pun bikin setelah kita. Ya dulu ada Prambors diskotik lah kan dulu kan namanya kan. Itu gue dulu awal banget bikinnya gara-gara dulu ada film namanya apa sih, House Party tahun 80-an tuh. Nah tentang kayak gitu kita bikin yuk. Udah berawal dari situ. Sekali manggung berapa waktu itu? Sekali manggung tuh lumayan tuh. Harga sound system semua segala macam gue inget banget itu beli kayak speaker gede segini aja tuh 500 udah 2 biji. Kebayang tahun itu tuh yang udah yang bagus. Gue sekali manggung itu dulu 750.000 buat whole package, itu buat apa udah sama DJ apa semua segala macem.
Maksudnya lu masukin ke dalam mobil begitu udah sampai... Enggak, mobile diskotik bukan masukin dalam mobil. Mobile diskotik maksudnya, ya gue langsung setting di ruang tamunya. Gitu loh. Jadi mobile diskotik maksudnya kita mobile, kita bisa kemana-mana gitu loh. Jadi emang udah ada turntable-nya, kita taruh di mana nih mau settingnya, udah di sini. Oh, gue kirain ini mobil nih, di setting kayak klub disco gitulah gitu, lampu, ada DJ dan segala macem. Jadi kalaupun ada tamu tuh ngantri atu-atu. Bang udah bang, oke turun ganti, ayo masuk, kayak gitu. Gue pikir gitu modelan nih konsepnya. Ya siapa tahu. Ya kayak toilet aja gitu. Di konser kan atu-atu. Ya. Tapi lumayan berarti lu udah apa namanya kepikiran untuk cari uang jajan lah di usia lu yang Iya, tuh lumayan bahkan gue nabung sampai beli mobil tuh dulu tuh SMA. Dari situ. Dari situ? Iya. Dulu harga CJ tuh masih 4 juta, Wen. Dulu harga CJ tuh 4 juta, 6 juta, ada yang 6 juta. Mobil-mobil sedan dulu kayak DX apa segala macam 8 jutaan. Gitu loh. Bukan masih ya, emang mahal juga pada waktu itu. Tapi karena emang pendapatannya kayak gitu ya bisa lah buat nyicil beli seperti itu gitu loh. Udah sotoy banget lagu-lagunya, udah kayak anak menteri gue. udah sotoy banget. Jadi apa? Ya udah mulai kerja lah di situ. Lulus, gue tinggalin itu. Akhirnya gue juga suka main-main di Prambors juga, apa kalau acara-acara off air-nya gitu ya. Pas lulus gue kan mesti ke Bandung. Akhirnya gue di situ di Radio OS sama Ardan. Kalau misalnya ada off air, gue ikut manggung di situ. Dilalah ada project buat ke Jepang nih. Udah akhirnya gue pertama kali kenal sama mikrofon di studio rekaman tuh tahun 89 kan. Udah di situ gue ikutin projectnya Guess, dan Guess sering manggung di Jepang. Gue sering dulu bolak-balik Jepang sebelum punya album. Dari tahun 89 ke tahun 92-93an lah. Sampai tahun 92, karena 93 gue keluar album di sini di Indonesia gitu. Jadi udah lumayan. Nah itu songong tuh gue tuh, udah kuliah kan segala macam. Akhirnya pas gue pulang ke rumah orang tua gue nih, nggak ke Bandung ya, ke rumah orang tua gue di Jakarta. Nyokap gue bilang, "Yo, mama dengar kamu kok jarang kuliah, katanya kamu gini-gini." Ya mah, belagu gue kan, tapi udah penghasilan nih mah, nih buat mama. Sok kan ngasih yen gitu kan. Nyokap gue cuma ngelempar ke gue, "Mama nggak butuh ini, mama butuh kamu lulus." Jadi gue sampai ngerasain benernya kata-kata nyokap gue. Jadi ketika lo ada tanggung jawab satu di hal yang lain lo ngasilin, lo mesti kelarin dulu tanggung jawab yang satu ini. Dulu gue marah sama nyokap gue. Tapi pas tahun apa segala macam gue jalan, bener ya. Ketika gue ada satu tanggung jawab, walaupun emang ada kerjaan dan segala macam, ini jangan tinggal dong. Gitu loh, tanggung jawab yang ini. Gitu. Nah itu ngajarin gue banyak hal lah akhirnya. Akhirnya gue minta maaf, ngobrol sama nyokap, ya ngerti maksudnya gitu, seperti itu. Ya nyokap juga. Berarti selesai kuliah lu kan? Enggak juga. DO juga. 10 tahun kuliah DO, orang biasanya 4 tahun DO gitu kan, 5 tahun, gue 10 tahun DO. Jadi udah berapa kali diselamatkan gitu kan. Sebenarnya udah tinggal mata kuliah bawah doang, kewiraan, budaya dasar, semua tinggal bawah. Yang kuliah atas udah gue ambil. Kuliah di mana kan? Di Unpar, Universitas Pariwisata. Parahyangan dong. Parahyangan, ya. Karena ya. Wisata terus nggak pernah belajar. Oh iya, lunya, yang lain mah kuliah. Lu nyangka nggak, maksudnya single, tapi kalau gue lupa, berarti single pertamanya sebenarnya yang di entar ya. Ba nana. Yeah. Ba. Kaget gue kira ngapain. Oke, kita sambut Mbak Nana, silakan. Lagu sebenarnya single pertama lu tuh Bebas atau Ku Ingin Kembali? 93 Ku Ingin Kembali, Bebas 94. Bebas itu di albumnya Topeng. Kalau Ku Ingin Kembali ya di albumnya Ku Ingin Kembali. Oh. Gitu. Tapi di album lu yang Ku Ingin Kembali hanya lagu Ku Ingin Kembali yang dikenal sama orang. Ada Batman Kasarung dulu, ada manusia. Batman Kasarung di situ. Di Ku Ingin Kembali. Justru jadi gini, kalau dulu tuh ada hits
panggung gitu ya. Dan bedanya dulu yang dibikin video klip memang Ku Ingin Kembali. Kalau dulu radio itu berlomba-lomba untuk dia pakai hitsnya udah Ku Ingin Kembali, gue pengen yang lain ah. Tiap radio tuh punya pride buat gue bisa naikin ini. Jadi bisa 4-5 lagu yang emang jadi hits radio. Berbarengan. Bisa berbarengan. Tiap MD pada waktu itu punya pride buat dia udah pakai lagu itu, gue enggak, gue yang ini ah. Gitu loh, nggak mau sama justru. Nggak seragam ya. Apalagi sesama yang selevel gitu ya, sama kompetitor. Gue pengen yang ini. Nah buat pemusik juga keberuntungannya adalah ketika emang akhirnya jadi banyak. Mereka bisa dibilang hits maker. Karena dari lagu yang emang nothing jadi hits. Bukan hits player. Lagu yang udah ditentuin jadi hits, cuman memainkan doang. Seperti keadaan sekarang ini. Gue ngomong seperti itu aja gitu loh. Karena emang dulu setiap radio punya pride. Buat gue mesti naikin hits gue. Wah, dengan gitu orang akhirnya nanya, benar juga ini anak ya, MD-nya siapa? Wah, MD tuh sangat jadi roh di masing-masing radio gitu loh. Buat informasi teman-teman, MD tuh music director ya. Oke, lanjut. Biar wawasannya nambah. Nambah ya. Jadi gitu Pak, ada hal-hal yang enak juga. Karena apa? Kalau sekarang ya udah yang emang hits yang ditentukan oleh label apa segala macam itu yang dimainkan. Kalau dulu lu nyangka nggak kalau misalkan lu bakal sebesar ini nama lu? Enggak, gue gini ya kalau gue ngomong jujur ya, gue ngomong sejujur-jujurnya. Gue masih berasa kayak anak kecil yang gagal kuliah. Gue nggak bisa menuhin ini orang tua gue gitu loh. Orang bilang, lo legend segala macam. Tapi kan gue gitu. Posisi dari mindset gue ya. Terus kalau boleh jujur sih gue nggak terlalu nyaman dibilang legend. Pertama, apaan sih legend? Emang gue Sangkuriang legenda gitu kan? Ya. Emang gua kota? Ya. Cibubur dong. Ya. Gitu apa? Itu satu katanya. Yang kedua, gua waktu itu sempet pas lagi kita jalan promosi bareng sama almarhum Chrisye. Dulu Mas Chrisye juga sempet ngomong, apa sih legenda legend, aku dibilang legend. Tapi benar kalau buat Mas Chrisye tuh, karena by the time dibilang legend, orang nggak terlalu menghargai lagu-lagu barunya. Dia akan ngeliat ke lagu lama doang. Jadi kayak one hit wonder doang gitu. Jadi ngeliatnya seolah-olah gue udah berhenti berkarya gitu loh. Padahal gue masih bikin karya terus. Seolah-olah cuma lagu-lagu lilin-lilin kecil, lagu-lagu ini, lagu dia, banyak lah lagu dia ya. Cuman hanya ngeliat ke situ aja. Ya itu sih sebenarnya gejala itu bukan Indonesia aja. Rolling Stone lagunya sekarang apa sih yang ngetop? Tetap aja kalau dia manggung orang ngeliatnya lagu lama gitu loh. Itu secara kita jadi nggak dihargai proses kreativitas kita sekarang gitu loh. Orang tetap aja bawain lagu ini lagi. Tetap lagu-lagu lama. Gue aja kalau bisa gue manggung. Gue sebenarnya sih kalau emang sejujurnya seperti itu. Tapi gimana juga kan emang kita nggak bisa dong. Kita bukan tiran, kita musisi, kita bukan diktator yang lo harus suka musik baru gue. Kalau emang akhirnya penikmat musik emang lihat ke yang lama ya mau apa lagi. Gitu loh ya emang keadaan gue sekarang akhirnya jadi mau bikin apapun segala macam. Metallica pernah bilang nggak akan band sesolid Metallica lagi kok setelah ada TikTok semua segala macam, karena orang fans tuh tiap satu produk baru keluar 3 bulan lagi keluar perputaran cepat luar biasa. Makanya gue salut sama pemusik sekarang yang eksis. Mereka bisa eksis di putaran yang begitu cepat. Karena ya orang banyak anak sekarang gini, enggak. Kalau gue malahan salut. Gila loh. Cuman kalau dulu, wah lagu lo Everlast, ini segala macem, kan medianya cuma itu doang. Gue sering ngomong gitu malah, tapi bang lagu lo enggak, tetap lo lebih hebat. Media sekarang banyak, perputaran di TikTok tuh lagu baru tuh banyak dan lo bisa nongol, lo hebat. Gitu loh kalau buat gue ya. Jadi ya orang udah masalah, tapi kan lagu sekarang gini-gini, itu kan masalah selera.
Lo nggak, gue nggak bisa maksain rokok gue biar lo suka sama rokok gue gitu loh. Udah itu masalah selera. Tapi kalau emang dari ethos fight segala macam mereka bisa nongol, lo luar biasa bisa jadi sesuatu yang didengar di pilihan yang lumayan gila-gilaan. Lo masuk YouTube aja ada ratusan ribu lo konten sekali masuk. Lo bisa nongol di situ, lo hebat gitu loh. Dulu cuma TVRI doang misalnya gitu. Pas zamannya gue paling TV swastanya berapa, YouTube belum terlalu populer, nggak tahu bahkan. Ya orang yang ada di media itu aja yang akhirnya dikenal. Makanya keberuntungan angkatan gue ini atau sebelumnya adalah media kita dulu dikit kok. Gitu. Nggak usah songong dulu aja. Gue kadang-kadang kok ngaca, wah nggak usah songong, udah media lo dulu segitu. Anak sekarang lebih luar biasa. Dan jalan hidup memang kita kan nggak pernah tahu ya Kang. Proses hidup orang-orang sekali lagi. Dulu bisa dibilang gue sebelum terjun ke dunia entertain wah masih sangat-sangat muda sekali melihat Iwake segitu kerennya. Lanjut kecintaan gue ke teman-teman pesta rap. Iya, pesta rap. Itu kayak kayak jadi apa ya? Salah satu hal yang membentuk gua gitu. Dan dia you never know. Gua akhirnya dipertemukan sama lu. Iya, Gua pertama kali inget banget tuh sebenarnya gua pertama kali ngeliat lu exactly di depan mata gua tuh waktu ada acara di Trisakti. Gua lupa acara festival teater atau apa, pokoknya ya berhubungan dengan kesenian, gue ngeliat lo di stage tuh. Anak desain kalau nggak salah ngadain tuh waktu itu tuh. Ya, pokoknya gue ngeliat lo di situ sebagai salah satu bintang tamu, anjrit, gue ngeliat lo aja kayak anjrit gue gitu kan. Ya, nggak pernah ada yang tahu sampai akhirnya Tuhan bukain jalan, kenal sama lo, bisa deket sama lo, bisa bikin karya bareng. Dasarnya, iya dan gue sih thank you juga gitu ya, kayak wadah, inget gak kita bikin apa dulu segala macam podcast di kantor lama itu bagian dari perjalanan yang mesti gue akuin jadi modal gue sekarang di film juga ya kan gue kayak walaupun emang kita bego-begoan gitu kan, Warbun kan kita acting juga. Gue nggak boleh nyekit, kalau buat gue nggak mau nyekit hal kecil gitu loh. Semua itu adalah bagian puzzle gue menuju gue sekarang. Nggak berani banget gue bilang enggak itu enggak gitu sama sekali. Thankful ada apapun itu ya, yang akhirnya kita bisa berekspresi jadi knalpot kita pada waktu itu kan. Itu kan luar biasa banget, jadi teman curhat, ada apa-apa ini ngaduin gue ke dia nih, ada apa-apa nih, makanya tahu banget nih. Sama gue juga ngadunya ke dia. Jadi sebenarnya kita nggak sama-sama ngadu ya. Ya pokoknya intinya ya hidup ya memang mau sampai kapanpun ya tetap sebuah perjalanan dan sebuah perjuangan. Iya. Dan ya kan ada orang bilang hidup itu cuma mampir minum. Cuma sekedar mampir minum. Tapi gini loh, ya, sebelum gua ke situ, seperti gini, ada orang jatuh di tempat yang sama dengan luka yang sama, dengkul kanannya sama semuanya. Tapi kan sikap dia menyikapi jatuhnya itu beda-beda. Ada yang ketika jatuh, langsung cari obat, gua lanjut jalan. Ada yang emang ketika jatuh di luka yang sama, tiap hari ngeluh tentang itu. Tiap hari ngeluh tentang jatuhnya. Tapi nggak jalan-jalan. Okay. Ngerti? Tiap hari ngeluh aja, gue jatuh sih. Dia nggak berusaha nyembuhin segala macam, nggak jalan-jalan. Sama seperti misalnya, gue sempat ngobrol sama, makanya di lagunya Sujiwo Tejo tuh yang mampir ngombe itu kan, hidup ada yang bilang hidup cuma mampir ngombe. Ada orang, wah hidup cuma mampir ngombe, berarti besok, wah sebentar lagi gue mati. Gue harus, wah udah, gue tiap hari gue ibadah segala macam, nggak peduli orang lainnya. Cuma pengen masuk surga sendiri, ibaratnya, nggak peduli. Gue sempat diskusi tentang lirik gue waktu itu. Kalau gue coba, salah nggak kalau gue punya hidup ini emang cuma mampir minum? Makanya yuk kita bersulang, gitu loh.
Maka kita bersulang ke setiap orang yang kita temuin di jalan. Ya kita bersulang, kita minum yuk. Lah cuma sekali. Berbaik dong sama semua orang gitu loh. Bukan malah, wah ada yang persepsinya cuma mampir minum nih. Wah gue berarti, wah besok gue harus memikirkan tentang akhirat. Iya. Tapi akhirnya dia tidak mensyukuri apa yang dia dapat di dunia. Akhirat, salah nggak kayak gitu? Gue sebenarnya emang lirik itu emang agak-agak lumayan agak dalam karena gue coba untuk nge-twist sampai hati-hati ntar kamu diserang kalau gitu. Lo enggak, gue pengen bersyukur kok di hidup ini. Ketika emang hidup ini cuma mampir minum, ayo kita bersulang. Yuk, ketemu orang ya bersulang, Bukan malah asik ketakutan dengan wah berarti gue mesti mikirin ini terus nih. Kalau buat gue bisa salah. Tapi kan gue cuman berkontribusi di perspektif gue di lirik itu gitu loh. Jadi seperti itulah gue misal ngomong yang gue jalanin sekarang. Udah, whatever it is, be happy. Ya karena mungkin kita Muslim ya, tiap hari doanya dunia hasanah, akhirat hasanah, ya kan? Tapi abis doa kita merengut. Lo mengkhianati doa lo sendiri dong. Misalnya gitu ya, seperti itu gitu loh. Lo tiap hari minta bahagia dunia sama akhirat. Tapi abis kelar doa lo ngeluh aja. Lo kan berarti yang pertama mengkhianati doanya bukan orang lain, lo sendiri. Kalau emang kita doanya kayak gitu ya udah, be happy. Doanya gitu masa perilaku kita menyikapi doa kita udah beda gitu, kebalikannya ngeluh apa segala ya. Mungkin itu yang gue coba jalanin. Itu nggak buat gue nggak gampang, gue juga masih belajar, tapi itu yang pengen gue jalan dan gue tekenin ke anak-anak gue. Kalau lagu anak kecilnya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, itu hal yang susah lagi. Sakit senang, sehat senang, bokeh senang, lagi banyak duit senang. Itu lagu buat gue kalau gue ngeliat dari perspektif itu lagu gampang dinyanyiin, susah dijalanin. Susah. Gitu loh. Lo bisa gak sakit seneng, tapi sehat juga. Ya sehat seneng, sakit juga seneng. Ini seneng. Nah itu tuh yang yang pengen gue pegang dan gue pelajarin terus seperti itu. Gitu loh. Ya kan ngaco lagi kan ngomongnya kan. Enggak ngaco lah. Omongan lu nggak ngaco, cuma memang daya tangkap teman-teman depan kan emang agak kurang. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Gue sih kenal teman-teman banget nih ya. Gitu. Kan nggak semua kiper. Tapi Kang, arti bahagia menurut seorang Iwake sekarang deh. Bahagia sih buat gue di dalam diri ya. Bahagia bukan kondisi dari luar buat gue ya. Kalau kita masih menggantungkan bahagia itu kondisi dari luar, waduh ngeri banget. Ada situasi yang situasi kan tiap hari nggak selalu sesuai kemauan kita. Tapi situasi pasti sesuai kebutuhan kita, itu gue percaya dari Big Boss. Big Boss nggak mungkin kalau ngasih yang kita mau ya belum tentu, tapi yang kita butuh udah pasti, itu udah mutlak buat gue. Itu yang gue percaya. Nah, cuman sesuatu yang kita butuh kan kayak ibaratnya lo mesti minum brotowali nih biar sehat. Brotowali pahit, tapi itu lo butuh gitu misalnya. Kan yang namanya kebutuhan nggak selalu yang kita suka atau kita mau. Tapi buat gue happiness itu ketika kita bisa being happy sama semua kebutuhan kita yang kita tiap hari datang, kebutuhan kita tuh kita dipenuhin tiap hari dengan cara apapun. Orang yang doanya pengen kuat dikasih beban. orang yang doanya pengen bisa jadi orang yang sabar dikasih orang ujian yang orang ngehe sekitar yang bikin kesabaran naik. Kan seperti itu gitu. Mungkin itu yang dibutuhin. Jadi buat gue ketika emang lo ngerasa selalu firm, selalu emang nyaman dengan kebutuhan lo yang datang, bukan kita kejar lo, datang tiap hari gitu, datang tiap hari ke lo, itu bahagia banget. Wah itu bahagia buat gue itu. Arti kawikan
sebagai pendamping hidup lu sekarang? Anjir, kan. Doi sih gokil sih, baru 1,5 tahun sama gue jalan, gue ketangkep kan. Itu gokil sih buat gue. Most of orang yang ada di rehab waktu itu pada cerai semua. Dia ketika gue pulang ke rumah masih ada dia. Ya tetap ya, Wennya perempuan ya. Perempuan tuh makhluk multitasking. Dia kerja, tapi urusan anak-anak beres, gitu loh. Yang kadang-kadang dioper ke gue sendiri, sayang aku lagi fokus sama kerjaan. Padahal dia juga, tapi dia bisa gitu loh. Buat gue sih ya keluarga gue tuh guardian angel gue ya. Istri, anak, itu guardian angel gue. Selama ini kalau kita balik ke pekerjaan gue yang film, gue menghindari dari gue melakoni. Dia takut gue ngelakon nih kehidupan sehari-hari. Kan mesti dimatiin karakter gue ketika film udah habis. Cara gue ketika gue pulang ke rumah, di syuting gue terakhir, gue pasti, biasanya malam kan, gue ke kamar anak. Gue ngeliatin dia tidur, ngerasa balik jadi Iwa. Saklar gue tuh di keluarga, gitu loh. Saklar gue untuk balik jadi diri gue. Di rumah nggak kenal Iwake, di rumah taunya Iwa Kusuma, gitu loh. Gue kan pernah bilang sama gue, buat gue lo bukan Iwake, buat gue lo Iwa Kusuma yang gue sayang. Jadi apa? Itu yang gue berasa jadi manusia tuh di rumah, di keluarga. Di luar gue bisa jadi orang bilang rapper, legend, apa aktor dan segala macam. Tapi di rumah gue bisa jadi manusia dan itu jauh lebih berharga dibandingin yang itu semua. Karena emang ada hal yang lebih besar dibandingin sekedar hip hop, dibandingin sekedar aktor. Kehidupan itu sendiri buat gue. Nah, jadi buat gue ya itu satu circle yang bisa membuat gue merasa menjadi manusia adalah keluarga. Oke Kang, kita mau masuk sekarang ke segmen PNS. Ponakan nanya sembarangan. Netizen akan bertanya, Kang Iwa silahkan menjawab. Pertanyaannya dari Lika Liku Likap apa? Liku ya Allah. Gak mau nanya, tapi mau request duet Malam Indah please Pak Wen dan Bang Iwa. Ih gila lu. Enggak. Terima kasih, lanjut. Selanjutnya Degan 280-691 kangen Warbun nggak? Itu yang gue bilang tadi, itu proses perjalanan gue yang menyenangkan. Warbun tuh lo bayangin ya, gue tuh paling males berkegiatan pagi. Warbun pagi dan gue doyan. Itu anjing loh bener. Apa ya, gila lu tuh. Itu seru sih, itu tuh masa-masa ngehe sih. Ya gua aja embes gitu, anjirit, gila. Gua main sketsa komedi bareng Iwake, gokil gak lu? Rapper. Kita suruh-suruh datang pagi. Tapi ya kan pada akhirnya ya seneng ya. Maksud gue seneng kita sama-sama berproses dan kita nggak pernah tahu. Ya seperti gue bilang lah. Kalau misalkan lu jangan pernah membatasi. Gue tuh percaya Kang, misalkan ada orang yang bilang, "Oh lu maruk lu. Ini mau, itu ini segala macam." Lah, kalau masih ada kesempatannya dan selama tidak merugikan orang, why not? Yes. Dan kita bertanggung jawab atas itu kan. Itu aja. Karena tidak perlu mahir untuk melakukan sesuatu, cukup dengan kita pernah melakukan dan merasa bahwa kita tahu. Dan itu kita nggak pernah tahu suatu saat file besar akan kita buka. Iya. Kalau ibarat kata lu, wah acting, kayaknya gue pernah main di sini deh, karena gue pernah latihan di sini. File itu yang dibuka, itu yang dikeluarkan gitu. Setuju. Jadi semakin banyak file di di kurikulum vitae. Hidup kita gitu, skill kita ya kayaknya makin bagus deh buat hidup lu. Menurut gua ya. Banyak belajar, dari banyak belajar jadi banyak temen juga. Iya. Dari banyak belajar banyak link juga. Banyak link juga, iya setuju. Itu yang membuka pintu rezeki kita. We never know.
pintu rezeki kita datang dari mana. Kangen gue Warbun tuh. Amin ya Allah. Selanjutnya, sudah ada Legono. Gimana basic dasar cara nge-rap secara detail, Kang Iwa, untuk yang mau memulai nge-rap? Basic dasar, dasar sebenarnya kan rap tuh AABB ya. Misalnya datang ke sini di malam ini menghabiskan waktu bersama Om Wendy, itu AAAA itu misalnya. Yeah. Basic dasar itu lebih ke rap itu kalau buat di sana mungkin rhythm and poetry, RAP, rap. Sebenarnya mungkin masih dikit yang tahu ya. Kalau di sini gue coba untuk rima pengantar puisi. Jadi emang puisi yang punya rima. Yeah. Punya rima tuh kalau misal depannya apa A, ya udah bawahnya A, apakah ada kesamaan di situ. Yeah. Jadi kalau buat gue basic dasar paling penting ketika lo menjadi penulis adalah baca buku yang banyak. Gue nggak bisa ngasih teori apa segala macam karena tiap orang pasti punya gaya ngomongnya sendiri. Gue selalu anak-anak Indonesia Timur tuh punya logat yang buat gue keren banget ketika mereka pakai bahasa daerahnya mereka gitu ya, karena mereka nggak mau terganggu sama teorinya gini gaya ngomong gue gini kok gitu. Itu bahkan yang jadi originalitas. Jadi kalau ditanya secara teori mungkin ada, pertama lo mesti tahu ketukan, tempo dan lain sebagainya, itu standar lah ya. Lo suka musik pun kalau bisa lo jadi tong sampah musik selain jadi tong sampah buku, karena kan budaya hip hop tuh budaya eklektik. Awalnya mungkin beat Latin, perkusi Latin digabung dengan beat Afrikan. Orang-orang imigran Afrika yang Afro-Amerika New York dengan orang-orang Latin gitu ya. Nah itu kan dari dua genre yang berbeda. Nah apalagi banyak sampling dari musik jazz, dari musik pop, semua segala macam dia digabung di rap. Makanya buat gue ketika lo emang banyak referensi lo tentang musik apapun gitu ya, itu akan memudahkan lo bikin musik hip hop. Dan ketika lo jadi tong sampah buku apapun yang gue sebut tadi, lo akan memudahkan lo sebagai penulisnya gitu loh. Gue lebih bisa ngasih hint-hintnya ke situ aja gitu loh. Betul. Tapi gue percaya itu sih, Kang. Maksudnya gini, semakin banyak buku yang lo baca, artinya kalau kita ngomongin secara literasi kan vocabulary lu makin banyak. Gitu. Enak gitu loh. Kalau misalkan ya lu jarang baca, ya kata-kata lu itu aja. Itu aja. Ya belum mungkin bisa bikin 1 karya 2 karya, abis itu udah selesai. Beres, udah. Karena udah nggak ada lagi Yes. yang bisa kata-kata yang lu bisa keluarkan. Apalagi kita ngomongin rap harus berima. Harus berima. Yang standarnya kan memang harus berima gitu kan. Jadi ya nggak bisa lu menggunakan kata-kata yang sama untuk single selanjutnya. Kata-kata sama lagi nggak mungkin. Gue bahkan dulu ada kebiasaan zamannya gue SMP gitu, tahu-tahu awal-awalnya gue tahu rap itu, gue kalau nemuin satu kata baru dalam kamus, entah kamus bahasa Inggris atau kamus bahasa Indonesia, itu ada satu kata yang menarik, itu gue tulis 10 kali. Gue tulis aja. Maksud gue mungkin dengan nulis akhirnya lo bisa hafal kan, bisa terbiasa, dan akhirnya ketika lo hafal jadi refleks ketika lo suatu saat nanti buat nulis gitu loh. Nah itu gue kebiasaan sehari paling enggak ada 10 bahasa Inggris, 10 bahasa Indonesia yang gue tulis tuh sehari aja. Nggak usah banyak-banyak, 10 aja. Terus 10 tiap hari. Setiap hari. Freak ya gue. Enggak dong. Enggak. Kan bisa karena biasa, Kang. Iya. Kalau kita nggak membiasakan itu ya kita nggak akan pernah bisa juga. Yes. Oke, Kang, sekarang 3 hal yang mungkin banyak orang lain tidak tahu tentang seorang Iwake apa? Nah, apa ya? Gue takut istri. Dan gue bangga gue takut istri. Karena yang bisa nakut-nakutin gue sama akibat perbuatan gue cuma istri. Gue orang yang bisa dibilang slordeh lah ya, nggak berpikir panjang dulunya gitu loh. Kalau pukul aja urusan ntar belakangan gitu loh. Tapi istri tuh bisa mengkomunikasikan takut itu perlu. Makanya gue bilang gue takut istri. Kalau bini gue udah wang buat gue, ini alarm gue nih, gitu loh. Dan gue dengan bangga gue bilang gue takut istri. Itu yang pertama. Kedua, gue sebenarnya
Kura-kura ninja. Iya. Ya, siapa tahu kan. Siapa tahu. Ya, takutnya kan malu kali Wah ngomongnya gitu. Jadi biar gue aja nyampein gitu. Gue sebenarnya Iron Man. Ini lebih nggak masuk akal. Ini lebih nggak masuk akal. Nggak, tapi apa? Sebenarnya apa kan? Gue tuh orang yang males perform depan orang banyak. Ya mungkin sekarang udah jauh berubah ya. Gue tuh orang yang ngapain sih gue nge-rap mesti manggung lagi. Itu kenapa album gue itu awalnya nggak ada foto guanya. Tadi gue pengen nggak ada foto dalamnya juga. Akhirnya karena tawar-tawaran akhirnya fotonya di dalam. Album pertama gue cuma gambar ikan doang di depan. Waktu itu sampai konsep gue tuh pengennya ketika manggung gue cuma ada video yang udah dibikin sebelumnya. Video animasi doang. Udah, wah apaan tuh gini-gini segala macem. Pas Gorilla nongol, Gorilla kan nongol kan 10 tahun kemudian. Ini bisa. Gue tuh dulu nggak, gini loh. Sampai dulu ketika emang bisa ada wartawan emang gitu ya, nanya gitu. Enggak tahu karya gue aja, ngapain tahu tentang makanan kesukaan gue, apa hubungannya gitu loh. Terus karena orang seneng masakan Padang jadi bisa nge-rap, enggak juga gitu kan. Gue nggak terlalu, jadi intinya gue nggak terlalu suka orang dulu tuh gue sangat melindungi privasi gue gitu loh, sampai foto di album pun gue nggak mau ada. Mungkin gue orangnya seperti itu. Sampai sekarang ya seperti itu, walaupun akhirnya udah banyak perubahan lah. Yang ketiga Persatuan Indonesia. Bukan ya itu betul sih, betul. Salah gue. Enggak ada salahnya. Nggak jadi. Mudah setahun aja. Apa ya? Ya tadi ya gue bangga aja sih gue orang yang sangat keluarga banget sih. Gue kalau udah ngomong keluarga, gue bisa sangat sensitif banget karena keluarga buat gue bukan keluarga saudara aja ya. Orang-orang yang gue udah anggap keluarga pun gue bondingnya tuh kuat banget sampai sekarang. Jadi ketika emang ada sesuatu hal yang emang di luar dugaan gitu ya, gue akan lebih sensi gitu loh. Kalau buat seperti itu, gue orang yang terlalu cepat menganggap sebuah pertemanan itu adalah sebuah kekeluargaan. Gue orang yang mungkin terlalu sampai sekarang itu adalah gue seperti itu. Cepet banget, baru udah ketemu orang segala macam di keluarga gue. He's my brother gitu, he's my sister gitu. Gue orang yang sangat menjunjung tinggi bonding pertemanan dan mengangkatnya menjadi satu konsep kekeluargaan. Mungkin gue terlalu cepat, orang yang terlalu cepat seperti itu. Ya, kayaknya kita 11-12 deh Bang. Ya, ada plusnya juga, ada minusnya juga gitu. Kayak gue kenal sama mereka nih, awalnya gue pikir you are my brother, you are my family. Udah. Tapi ngelunjak kan lama-lama. Wah, tepuk tangan dulu buat Iwake nih. Ini obrolan panjang, tapi insya Allah ada banyak hal yang bisa teman-teman ambil pelajaran lah dari obrolan kita kali ini. Sebelum kita tutup episode kali ini, Kang, satu kata yang mewakili hidup lu apa? Yang merepresentasikan hidup lu? Satu kata representasi hidup gue. Yes. Bahasa Inggris sih, apa ya? Menyenangkan aja udah. Menyenangkan. Perjalanan gue menyenangkan. Ponakan jangan lupa, setiap kerutan di wajah itu menandakan panjangnya perjalanan hidup kalian. Tapi jika ditambah dengan ada minyak di sana, itu pertanda saatnya Anda mengganti skincare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.